Sebetulnya, saya itu adalah orang yang sangat anti dengan politik. Tapi melihat berita-berita yang seperti ini viral kemana-mana, itu saja yang dibahas setiap hari. Bahkan waktu saya kuliah dulu pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, ada senior-senior yang ngajak untuk demo. Bahkan mahasiswa tersebut saya larang. Gak ada gunanya, gak ngaruh. Nah, yang sekarang yang heboh itu adalah ini. Roy Suryo ditangkap karena sebut ijazah Jokowi palsu. Sudahlah Roy Suryo CS. Yang kalian lawan itu adalah penguasa yang pernah menguasai republik ini. Mau itu palsu, mau itu asli, gak akan ada ngaruhnya. Kebijakan yang dilakukan oleh presiden tersebut gak akan ada ngaruhnya, gak akan berubah. Prof. Mahfud pun sudah menjelaskan, tidak akan berpengaruh tentang kebijakan-kebijakan yang telah beliau lakukan. Jadi untuk apa? Menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, kalian itu nggak akan menang. Mau palsu, mau asli itu nggak akan menang kalian. Apa fungsinya? Apa gunanya? Sudahlah, ini hanya sebatas dendam politik. Daripada kita bahas yang beginian, mending kita perbaiki apa yang rusak. Mending kita sempurnakan apa yang sudah dijalankan. Mending seperti itu, fokus untuk kebaikan ke depannya. Ya, itu. Rismon, Dokter Tifa, sadarlah kalian itu punya anak penerus. Kalau kalian punya anak ya, yang melihat kelakuan kalian di media sosial. Kasihan itu menyimpan jejak digital. Bapaknya harus dibully oleh orang se-Indonesia gara-gara kelakuannya. Cobalah sadar kau, Rismon, Dokter Tifa. Ya sadar kau. Sadar. Tobatlah segera. Itu loh, jangan buang-buang waktu. Kalau kau ahli forensik, cobalah kau ngelamar ke Polsek. Barangkali ya kan? Di Polsek ada penerimaan ahli forensik. Ya. Kalau Roy Suryo ahli telematika, cobalah kau ngelamar di wartawan. Mana tahu kantor wartawan itu butuh orang ahli telematika. Di Tempo ya kan? Untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang akan diuploadnya di media sosial gitu loh. Cobalah ngelamar. Nah, Dokter Tifa, cobalah kau ngelamar. Kalau kau dokter, cobalah kau ngelamar di klinik-klinik persalinan bidan. Klinik persalinan. Kelahiran gitu kan. Sesuai dengan ilmu kau, Dokter Tifa. Coba kau ngelamar di sana daripada kau cari sensasi ke sana kemari, ribut satu negara ini. Kau viral pun gak akan pernah jadi apa-apa. Percaya deh sama saya. Gak akan ada yang pakai kalau kau tuh hatinya penuh kebencian. Wah, luar biasa. Hah? Kalian viral pun tuh viral gak jadi apa-apa, bos. Cobalah kalian itu, ya, kalau memang ya, Roy Panci. Ya, Roy Panci dengar, Roy Panci. Oi, dengar. Kalau kau ini Roy Panci, fokus jual panci aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha panci yang sukses. Pengusaha ya, panci ya kan? Ya. Panci yang kau ambil tuh, diduga kau ambil itu di rumah dinas, kau jual-jualin aja, coba ditaruh di depan emper-emperan jalan gitu. Mana tuh banyak yang beli, kan ada uangnya. Daripada kau ini harus ngabisin duit kesana kemari, minta sponsor. Kasihan anak kau itu. Kalau kau nyari makannya di situ. Betul. Belajarnya di situ. Buat bayar sekolah anak kau harus mengbuli orang dulu. Keren banget. Kasihan Roy Panci. Rismon, kasihanlah anak kau. Kau nyari duitnya di situ. Saya ini juga bukan orang baik, Roy Suryo. Ya, Rismon, Dokter Tifa. Mungkin Pak Egy Sujana juga lah profesornya yang di belakangnya, serta Ahmad Kojinuddin dan Rafli Harun, ya, serta Abraham Samad. Semuanya tuh. Ini yang sering-sering buat gaduh nih di Indonesia. Cobalah berpikir, apa nggak malu sama anak kau nyari duit dari hasil viral yang nggak bener? Nggak malu kalian? Aku saja cari duit ini terseok-seok, udah jadi orang benar ini, susahnya bukan main. Apa sih untungnya kalian mau menjarakan Jokowi kalau bisa? Betul. Apalagi kalau kebalik gimana tuh? Nggak ada, yang ada kalian di penjara. Kan saya sudah bilang, lidah aku ini lumayan sakti loh.
Ada beberapa orang yang aku sebut itu kalau bilang cacat, celaka. Waduh. Nah hari ini aku bilang Roy Suryo, Roy Panci, ya Rismon Sianipar, Dokter Tifa, hati-hati, kau pasti di penjara. Nggak percaya? Kau pasti di penjara kalau kau begini terus. Gitu. Jangan coba-cobalah kalian itu berbuat seperti itu, memprovokasi. Negara ini lagi membangun menuju negara maju. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barzah. Dalam Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dokter Tifa itu sebagai menterinya. Saran yang bagus Menteri nih. forensik. Saran yang bagus Ya. nih. Nah, Kapoldanya siapa? Kapolri siapa? Lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Kocinudin. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya. Kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari. Jadilah warga kau di situ. Di negara Panci itu. Buatlah negara itu negara Panci namanya. Negara Panci ya kan. Rismon. Ya, kau presidennya, wakilnya Roy Suryo. Dokter Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mama yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Warga negara Panci. Jadi kalau mereka dulu warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh menteri hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan si Roy Kocinudin apa? Ahmad Kocinudin. Iya. Jadi kan itu menteri hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Negara Panci. Biar ya kalian kan? puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Wih, mau dikasih lu. Pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Luar biasa ya guys ya, luar biasa. Seakan-akan energi Dokter Tifa bersama teman-temannya ini tidak habis-habisnya untuk mengungkap kebenaran versi mereka ya. Saya juga kemudian bingung kebenaran apa sebenarnya yang ingin diungkap di balik kisruh ijazah Pak Joko Widodo seperti itu. Nah, tapi yang saya bingung nih ya, kalau ini barang sudah sampai ke internasional, tentu itu akan memerlukan biaya gitu. Saya salut sekali. Pasti Dokter Tifa dan teman-temannya ini adalah salah satu golongan orang tajir melintir di Indonesia ya. Karena sepertinya sudah sangat lama sekali mereka ini berurusan dengan urusan hukum, namun seperti tidak kekurangan biaya dan tenaga seperti itu. Tapi alih-alih ya, memang mereka juga mungkin luar biasa secara finansial dan energi, lebih luar biasa lagi Pak Joko Widodo ya. Hanya untuk mencoba menumbangkan Pak Joko Widodo, mereka mencoba menghubungi diaspora 11 negara, bahkan sampai ingin mengantarkan ini ke mahkamah internasional begitu ya. Jadi lihat, begitu sulitnya mereka dan kawan-kawan menjatuhkan Pak Joko Widodo yang hanya sendiri ya. Ingat, kebenaran itu haruslah lebih terang daripada cahaya, dan kebenaran seharusnya tidak akan pernah terkalahkan ya. Tapi kalau main keroyokan kayak gini, gaduh lah. Kalau makin gaduh ini saya minta udahlah biar penegak hukum jalankan laporan ini sampai ke ujung, yaitu pihak pengadilan, pelimpahan berkas ke pengadilan. Kemudian saya minta pengadilan objektif dalam penanganan perkara ini. Sudah ada jurisprudensi, yaitu salah satu teman mereka sudah pernah divonis, ya kan? Sudah pernah divonis, itu akan menjadi aturan baru yang digunakan oleh hakim yang akan menyidangkan perkara itu. Jadi apa melihat dari hukumnya itu udah kuat ya Pak? Udah cukup, karena udah pernah ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu artinya hukum, ya kan? Jadi hakim itu boleh membuat hukum, boleh menerapkan hukum. Tapi dari pihaknya Restoran CS juga pengen menganalisa skripsi ini juga dari Ya. Kalau
jangan cuma skripsi aja, semuanya KK, KTP, NPWP semuanya diuji aja gitu loh. Akta nikahnya semua diuji aja sama fotonya gitu loh. Semua itu kan nambah-nambah kerjaan, ngapain sih? Hah? Menjelek-jelekkan orang itu ngapain sih? Ya kan? Gak ada, kita itu loh, gak baik juga kan untuk akhirat nanti kan, menjelek-jelekkan orang gitu loh. Jadi saya rasa udahlah, akhiri permainan ini, kita bermaaf-maafan, ya kan? Artinya masih ada pintu maaf mungkin dari Pak Jokowi, ya kan? Barangkali anda-anda yang sudah merasa mungkin terpojokkan atau merasa bahwa pengetahuannya sudah mentok gitu kan, artinya ya sudahlah, bermaaf-maafan lebih indah sih menurut saya. Jadi intinya Bang, dalam tanda kutip ya udahlah, Ya. memang ada salah atau tidak. Iya, akui aja gitu loh. Kita akui, kita minta maaf, udah kan selesai gitu loh. Tapi kalau mau hukum itu mau ditantang ya silakan aja gitu. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya, kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan, ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa. Itu kalau mau disempurnakan sekali. Betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Ya, teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Saya akan meminta itu. Oke? Kami dikabari hari Senin ya. Minggu lalu. Sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya, sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim. Ya, polisi, bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara, tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya gitu ya. Untuk meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagi. Nggak bisa, bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 huruf C. Tuh, gue jelasin lagi. Ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Bisa, nggak bisa, harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di kampus. Gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejar, jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, Rismon, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Kalian nih rombongan panci ini gak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM. Karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya. Udah itu selesai kok.
Itu juga banyak berpandangan bang, apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barzah. Nah, itu pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik, ya. Nah, Kapoldanya siapa, Kapolri siapa, lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya, Rismon, ya. Kau presidennya, wakilnya Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka tuh warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Jadikan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Gitu loh. Biar negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini gue jadi pertanyaan juga, Roy Suryo itu tidak percaya rekor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri, kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismon Stianipar, wakilnya si Roy Panci, gitu loh. Ya sudah, bikin negara sendiri, gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan, siap-siap aja ditangkep, dibilang makar. Roy Suryo mempermasalahkan foto pernikahan Bapak Jokowi dengan Ibu Iriana ya, sampai Roy Suryo itu mengira Ibu Iriana menikah dengan pria lain. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Foto nikah itu ya, foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai maksudnya kita bahas itu. Di foto nikah itu kelihatan, tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170. Foto nikah, bukan foto nikah, foto pernikahan. Ya itu ada kan. Kalau saya lihat itu dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istiqbal kita pak. Iya. Masa Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain. Fotonya aja. Rekayasa foto ini Bapak ingin mengatakan bahwa yang ada di foto pernikahan itu kan bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan. Enggak pak, maksudnya tempelan itu. Maksudnya yang perempuan di sampingnya pun belum tentu. Iya. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak FYP gue tentang Roy Suryo? Udah cukup, udah. Kemarin lah permasalahan ijazah, permasalahan foto-foto Pak Jokowi dari kecil sampai gede gitu. Sekarang permasalahan foto pernikahan Pak Jokowi sama Bu Iriana. Kata gue udah ngapa? Udah bisa diem kagak lu? Gak sekalian lu urusin tuh, foto USG-nya dulu Pak Jokowi waktu masih dalam kandungan ibunya. Sekalian aja tuh waktu masih jadi jigot. Ini rasanya Roy Suryo kalau gue bisa pakai mode, gue pakai mode pesawat. Kalau nggak mode DND, tau gak? Gue tahu ya Roy Suryo itu pakar telematika gitu loh. Cuma maksud gue kayak emang sampai ngurusin foto pernikahan juga gitu ya? Apa gimana sih? Gue kagak ngerti dah. Yang diurusin tuh foto mulu. Terus yang diurusin fotonya Pak Jokowi mulu. Foto siapa kek? Foto lu sendiri kek? Lu review apa foto siapa kek? Orang lain gitu loh. Jangan Pak Jokowi mulu. Sekalinya ganti orang Ibu Iriana. Dia juga, keluarga dia juga. Yang lain. Udah mendingan ngurusin Panci aja. Udah Panci. Jangan foto lagi. Kemarin udah foto ijazah. Sekarang foto pernikahan. Besok aduh. Sekalian aja lu teliti. Foto halaman rumahnya Pak Jokowi asli apa kagak itu halaman rumahnya. Ini emang agak lain ini Roy Suryo ini. Emang ini dari awal gua lihat-lihat ya. Dia tuh pintar sebenarnya. Gua tahu dia tuh pintar. Dia tuh cerdas. Makanya jadi
jadi pakar gitu loh, karena memang cerdas dan pintar gitu. Tapi lama-lama gak kesana gak kesini gitu, ngawur. Pakar telematika gitu loh, kan Roy Suryo kan udah pakar gitu ya. Apa kek ngembangin teknologi baru kek, bikin teknologi kek, ngapain kek? Tiap jam, menit, waktu, detik, hari, bulan, minggu gitu ya, ngurusinnya Pak Jokowi mulu, keluarga Pak Jokowi mulu. Itu keluarga lu diurus kagak? Ngopi dulu apa Pak Roy? Ngopi dulu apa biar santuy kita? Lagian Pak Jokowi sih sama Bu Iriana waktu nikah kagak ngundang Roy Suryo. Katanya ini Roy Suryo pakar gitu ya. Pengambilan gambar beda angle aja bisa kelihatan beda gitu loh. Dari angle yang berbeda aja udah bisa hasilnya berbeda juga. Masa dari foto sama kenyataan cuma perkara beda tinggi fotonya dianggap palsu? Gue nggak pengen lagi sih ini Roy Suryo ada nongol di FYP gue lagi gitu loh. Kalau bisa gue di ND gitu. Cuman maksudnya ini orang tolong jangan dihilangin dulu, jangan dilenyapin dulu. Lumayan gue jadi lelucon netizen. Istighfar, Pak Roy, istighfar. Jangan begitu-begitu amat kalau benci sama orang. Padahal bisa jadi ya waktu foto pernikahan bisa jadi Bu Iriana pakai high heels, atau bisa jadi Pak Jokowi yang pakai pantofel yang ada haknya tuh berapa senti gitu kan, atau bisa jadi Pak Jokowi agak berlutut dikit, agak jongkok dikit, atau Bu Iriana yang agak jongkok dikit. Itu kan bisa, bukan berarti fotonya palsu. Mentang-mentang di foto jarak tingginya berapa, pas di dunia nyatanya tingginya berapa, terus jadinya fotonya palsu. Kagak gitu. Mau dikata palsu juga zaman dulu belum ada AI, belum ada Remini, belum ada TikTok juga, belum ada Photoshop juga belum. Gue jadi penisirin gitu loh, jadi penasaran gitu loh, sebenarnya ada permasalahan pribadi apa sih antara Pak Jokowi, antara keluarga Pak Jokowi sama si Roy Suryo ini nih, ada apa sih sampai si Roy Suryo itu tuh sebegininya gitu, bener-bener sebegininya. Banyak-banyakin istighfar Pak Roy, nggak tahu kita hidup sampai kapan.